lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa cocok, bisa juga nggak cocok ya. Karena general reading artinya pembacaan energi banyak orang, bersifat umum. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi, ambillah sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Bisa juga ini fun reading, hiburan doang untuk kalian. Ya, so bijak-bijak dalam menanggapi. Oke, tema readingan hari ini adalah pendapat orang-orang sekitarmu. Ya mungkin temanmu, rekan kerja, tetanggamu, ya tantemu, ommu, keluargamu tentang dirimu, terutama di Januari ini ya, di 2025. Dan ini energinya timeless, tidak berbatas waktu. Kapanpun kamu melihat video ini, ya, pembacaannya abadi, berlaku kapan saja ya. Pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat tentang diri lo akhir-akhir ini. Pendapat orang-orang terdekat, orang-orang sekitar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini. Oke. Pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini. Pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini. 2 kartu ya. Kamu tuh rezekinya bagus ya, banyak jalannya, banyak rezeki ya. Pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu, orang-orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini, aku ulangi kembali, kamu tuh punya rezeki yang bagus. Dari berbagai arah rezeki kamu banyak, apa ya, kalau dibilang good fortune, kamu tuh nasib baik ya, banyak rezekinya ya, dari beberapa penjuru gitu ya. Oke. Pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini. Kartu selanjutnya, kamu itu, beberapa dari teman-teman suka dengan ketenangan, keheningan, perdamaian, nggak suka dengan keberisikan, kebisingan, keributan. Mungkin beberapa dari teman-teman sangat introvert, atau memang akhir-akhir ini, terutama di 2025 ini, kamu tuh mungkin ingin sendiri aja, nggak mau diganggu, nggak suka dengan keramaian. Mungkin kamu membatasi diri, membatasi teman-teman kamu ya, ingin tenang ya. Mungkin beberapa suka bertapa. Bertapa dalam arti mungkin kamu suka meditasi ya, suka dengan keheningan, ketenangan ya, itu ya pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu. Kartu selanjutnya, pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini. Aku rasakan beberapa dari teman-teman di sini ya, kamu punya 2 kepribadian yang berbeda ya. 2 kepribadian yang berbeda itu ya, mungkin beberapa dari teman-teman punya double mission, misi ganda dalam hidup kamu. Kamu susah ditebak ya. Ya, kamu susah ditebak ya. Mungkin beberapa kamu punya indra keenam ya. Ya, energi mirroring di sini. Dan pendapat orang-orang di sekitar, orang-orang terdekat tentang diri kamu juga, mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah punya feeling yang tajam, intuisi yang tajam, atau penglihatan yang tajam, seorang indigo. Atau kamu punya kekuatan, entah ini kekuatan dari leluhur, kekuatan dari orang yang sudah meninggal, entah orang yang meninggal itu leluhur kalian ya, entah kalian punya feeling yang tajam, seperti aku bilang, intuisi yang tajam, atau penglihatan yang tajam ya. Mungkin pendapat orang-orang di sekitar kamu ini jangan-jangan gitu ya. Namanya juga penilaian orang gitu ya.
Kadang orang melihat dari sampulnya, bukan lihat dari isinya. Mungkin dibilang, kamu jangan-jangan dukun ya gitu ya. Karena beberapa dari teman-teman mungkin suka bersemedi, suka meditasi, suka dengan ketenangan, keheningan, nggak suka dengan keramaian. Mungkin kamu suka bermeditasi di gunung, di alam gitu ya. Dikira orang jangan-jangan kamu dukun gitu. Ya. Ya, dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu. Berapa dari teman-teman kamu connect dengan alam gitu ya, punya keterikatan khusus dengan alam, atau suka ke alam, suka meditasi di alam gitu ya. Tapi kamu membahayakan juga ya. Ini pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat kalian tentang dirimu. Akhir-akhir ini kamu tuh seperti ular juga ya, kadang membahayakan, berbisa, menakutkan gitu ya. Ya, seperti itu aku rasakan di sini. Dan mungkin beberapa dari teman-teman sih adalah seorang peramal gitu ya. Kalau pembaca tarot bukan peramal ya, ya gitu ya. Membaca energi ya, dan terutama ya ini pendapat orang di sekitar, feeling kalian itu ya, intuisi kalian tuh sangat tajam, atau penglihatan kalian gitu ya. Dan kamu sangat pemberani, ini pendapat orang sekitar di sini, sangat pemberani ya, dan seorang pejuang. Itu mungkin berapa umur, 47, 46, 25, 34, 51 atau apapun terkait dengan angka-angka di sini ya teman-temanku. Ini kelihatannya pendapat orang-orang di sekitar, orang terdekatmu tentang dirimu akhir-akhir ini. Pendapat orang-orang di sekitarmu, orang terdekatmu tentang dirimu akhir-akhir ini. Gimana pendapat orang-orang sekitar, orang-orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini? Oke, tentu perjalanan kamu tidak mudah. Mungkin di tahun 2025 ini, karena aku readingnya di Januari, kalian baru mengakhiri masa-masa yang penuh sulit, penuh tantangan ya dalam hidup kalian. Artinya orang-orang di sekitar kamu melihat kamu sosok yang kuat, sosok yang tangguh. Kok bisa ya kamu bisa mengakhiri stres, depresi, sakit fisik, penyakit, mengakhiri masa-masa yang sulit banget dalam hidup kamu. Ada perjalanan yang baru, kamu mulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu di tahun 2025 ini ya. Semua tantangan, rintangan di 2024, di 2023 kamu bisa mengakhiri itu ya. Salah satunya tadi yang aku jelaskan, mengakhiri stres kah, depresi kah, sakit fisik kah, atau penyakit. Tentunya kamu sosok yang kuat loh ya. Kenapa kamu ingin sendiri sekarang, ingin tenang, nggak suka dengan keberisikan? Karena ya perjalanan hidup kamu tidak mudah gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu juga, kamu tuh sosok yang berapa ini, baperan gitu ya, atau bucinan, atau kamu tuh sosok yang pendendam. Pendendam itu bisa hal baik, bisa juga hal tidak baik. Contohnya kayak gini, kamu selalu mengingat kebaikan orang-orang lakukan ke kamu. Sebaliknya juga, kamu mengingat keburukan orang-orang terhadap kamu di masa lalu ya. Itu namanya pendendam kan. Gitu ya. Ya, kamu tuh nggak bisa melupakan entah itu kebaikan, keburukan orang-orang terhadap kamu, orang-orang sekitarmu, keluargamu, orang-orang terdekatmu yang mereka lakukan kepada kamu di masa lalu, padahal sudah lama, 10 tahun, 20 tahun kamu masih mengingat itu. Ya, seperti itu ya. Pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini. Pendapat orang-orang sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini. Kartu selanjutnya, hidup kamu sekarang berkelimpahan, amin ya. Yang dari awal aja kartu pertama ini ya, kamu banyak jalannya, banyak rezekinya, nasibnya tuh baik ya, aminkan saja ya teman-teman ya. Ya, hidup kamu tuh berkelimpahan sekarang ya. Kamu banyak sekali keajaiban, miracle, mujizat di dalam hidup kamu ya. Hidup kamu makmur sekarang, banyak berkelimpahan sekarang ya, tapi tidak mudah. Kamu
punya mungkin masa lalu yang pernah di titik terendah, tersulit gitu, pernah depresi segala macam. Masa lalu kamu ya cukup apa ya, begitu menantang, menyakitkan, tapi kamu bisa mengakhiri itu. Ya, siapa sih kamu? Pendapat orang-orang sekitarmu tentang dirimu. Mungkin beberapa dari teman-teman di masa lalu kamu pernah ada masalah seputaran keuangan gitu ya. Mungkin pernah dikucilkan, titik terendah dalam keuangan, tapi kamu bangkit gitu, kamu bisa mengakhiri itu gitu ya. Oke ya, mungkin dulu kamu nggak punya apa-apa, sekarang punya segalanya gitu ya. Pendapat orang-orang di sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini. Kalau kamu sudah menikah di sini, mungkin sebelumnya kamu ada masalah dengan pasangan kalian. Ya, mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu divorce, ya, pisah rumah, pisah ranjang bertahun-tahun, ya, ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, tapi belum bercerai gitu. Ya, berapa ada masalah percintaan, masalah keuangan juga mungkin, ya. Entah di tahun berapa ini, 4 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau 9 tahun yang lalu. Cukup lama ya, mungkin ditinggalin berapa tahun tersebut. Ya, pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu, mereka melihat kamu bisa mengakhiri kamu dengan pasangan kamu, bisa mengakhiri masa-masa yang sulit itu gitu. Entah kalian ya, komitmen kalian diuji oleh Tuhan, diuji dalam masalah finansial ya. Tapi kalian bisa mengatasinya gitu. Dan pendapat orang-orang sekitar mau melihat kamu dengan pasangan kamu sekarang, mungkin kalian kembali lagi, rujuk lagi, rekonsiliasi lagi. Ya, mereka melihat kamu pasangan yang bahagia sekarang, romantis, ya, akur, ya, couple yang saling mendukung. Kamu adalah istri yang dipercaya oleh suami kamu, atau kamu adalah suami yang dipercaya oleh istri kamu, gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar melihat hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan anak-anak kamu sangat bahagia. Kalian membesarkan anak kalian dengan berhasil dan bijaksana. Mungkin beberapa di sini ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin anak-anak kalian pada sukses ya, sudah lulus S1, S2 semua gitu ya. Kalian berhasil gitu ya, menjadi ayah, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kalian, sehingga anak kalian berhasil dan sukses walaupun perjalanan hidup kalian itu tidak mudah. Kalian banyak sekali permasalahan gitu ya, entah kamu pisah rumah, pisah ranjang, divorce gitu ya, yang sudah menikah. Dan mereka melihat kamu keluarga yang bahagia, pasangan yang bahagia gitu. Amin ya. Itu berkelimpahan, banyak rezekinya sekarang ya. Ya, mungkin ini ujian dalam hidup kamu. Komitmen kamu sedang diuji oleh Tuhan, dan kamu bisa lulus dalam ujian tersebut. Makanya Tuhan berikan keberlimpahan, kemakmuran dalam hidup kalian gitu. Banyak rezekinya gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu juga akhir-akhir ini, hidup kamu tuh banyak keajaibannya gitu ya, banyak mujizatnya gitu ya. Ya, mungkin orang tidak menyangka-nyangka, tidak menduga-dugakan kehidupan kamu sebahagia ini gitu, sehappy ini gitu. Ya, seberlimpahan ini gitu. Orang tidak menyangka-nyangka karena kamu pernah di titik terendah gitu, di titik tersulit dalam hidup kamu. Orang tidak menyangka-nyangka kamu bisa, hidup kamu seajaib ini gitu, semujizat ini yang diberikan Tuhan gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu sangat ajaib ya. Kamu mampu menyulap hidup kamu, dan itu sangat luar biasa gitu ya. Ada keajaiban dalam hidup kamu. Keajaiban seperti apa ya? Karena ini general reading ya, pasti kamu yang tahu gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu tuh orang yang kreatif, banyak ide-idenya
Mungkin beberapa dari teman-teman suka manifestasi sesuatu, apa yang kalian manifestasikan, yang kalian visualisasikan itu benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kalian gitu. Gitu ya. Kamu mampu menyulap sesuatu yang mungkin tidak kamu sangka-sangkakan kehidupan kamu seajaib ini gitu. Ya. Dan aku melihat juga ya pendapat orang-orang di sekitar ini tentang diri kamu. Kamu nih banyak sekali peluang gitu ya. Yang aku bilang tadi, kamu tuh banyak sekali rezekinya gitu. Ya. Ya. Banyak sekali peluang, banyak rezeki, banyak keajaiban juga dalam hidup kamu gitu ya. Ya. Dan kalau kamu seorang wanita di sini, pendapat orang-orang di sekitar di sini, mungkin kamu istri yang pemberani. Istri yang mungkin tegas ya, istri yang gak takut, intinya kamu benar ya. Ya, pendapat orang-orang di sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini, tentunya kamu pernah broken heart. Beberapa dari teman-teman yang resonate dari pembacaan aku ini ya, mungkin sebagian ya, 1, 2, atau 3 orang tidak resonate untuk semua orang. Pendapat orang-orang di sekitar, kamu pernah disakitin, terluka, pernah mungkin dikhianati oleh pasangan kamu, oleh suami atau oleh istri kamu. Pernah kamu ada trauma di masa lalu, luka batin, tapi sekarang udah sembuh. Kamu bisa mengakhiri itu. Trauma di masa lalu, luka batin, stres, depresi, apapun yang membuat kamu terluka di masa lalu, entah itu yang dilakukan oleh pasangan kamu, pacar kamu, orang terdekat kamu, orang tua ya, akhirnya sembuh. Entah itu pernah sakit mental, sakit fisik, atau penyakit, sekarang sudah sembuh. Tuhan menggantikan keberlimpahan dalam hidup kalian gitu. Yang dibilang orang-orang di sekitar bilang, kamu tuh ajaib sih gitu. Kok bisa ya, kok bisa sembuh, kok bisa seajaib ini hidup kamu gitu ya. Kayak orang bertanya-tanya gitu ya, emang iya. Kamu bertanya-tanya. Pendapat orang-orang di sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini, pendapat orang-orang di sekitar tentang dirimu akhir-akhir ini, kamu itu sangat tegas sekarang. Mungkin ketika kamu sembuh dari trauma masa lalu ini, luka batin ini, kamu lebih tegas, lebih detail, lebih to the point ya, dan beberapa lebih logika juga dari sebelumnya ya. Kalau kamu seorang wanita, lebih berani daripada sebelumnya, lebih percaya diri, lebih kuat ya. Mungkin Tuhan semesta memberikan kamu ujian ini, tempahan ini, supaya kamu menjadi jiwa yang kuat, jiwa yang berani. Mungkin sebelumnya kamu tuh sering dimanfaatkan oleh pasangan kamu, oleh orang terdekat kamu, karena kamu ya seorang yang nggak kuat, nggak berani gitu. Tapi sekarang pendapat orang-orang di sekitar tentang diri lo gitu ya, kamu sangat berani, sangat tegas ya, logika banget gitu ya, detail banget ya. Dan beberapa kamu tuh jiwa muda, walaupun sudah kepala 3, 4, 5 ke atas, tapi kamu jiwa muda, semangat muda tuh luar biasa gitu ya. Dan pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu sekarang tuh sudah union dengan diri kamu sendiri. Beberapa dari teman-teman aku rasakan kamu sudah union dengan diri kamu, sudah bertemu dengan higher selfmu, sudah bertemu dengan diri sejatimu, sudah berdamai dengan dirimu, berdamai dengan masa lalu kamu gitu ya, sudah lebih mencintai diri sendiri. Beberapa dari teman-teman ya, mungkin beberapa ya, mungkin kamu tidak union dengan mantan suami, mantan istri, atau tidak union dengan suami istri kamu yang sudah lama divorce, sudah lama pisah rumah, pisah ranjang. Mungkin kamu union dengan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kamu, secret union di sini. Beberapa sudah ya, kamu bertemu dengan diri sejati kamu bertemu dengan higher self kamu di sini ya. Dan bagi beberapa yang sudah rekonsiliasi, rujuk kembali dengan pasangan kamu, pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu ya, kalian
Kalian adalah cinta sejati, true love gitu ya, soulmate ya. Kalian dipersatukan lagi, dipertemukan lagi oleh Tuhan, tapi kalian sudah menjadi versi masing-masing, versi terbaik masing-masing di antara kalian. Kamu sudah menjadi pribadi yang lebih baik, pasangan kamu juga sudah menjadi pribadi yang lebih baik di sini. Ya. Kalian adalah sepasang soulmate gitu ya. Ini pendapat orang-orang di sekitar gitu. Walaupun bertahun-tahun, 9 tahun, 8 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun berpisah, tapi kalian dipertemukan kembali. Kalian rujuk kembali lagi karena kalian soulmate. Kalian cinta sejati di sini. Kalian masih saling mencintai gitu. Ya, perpisahan kamu dengan suami atau dengan istri kamu ini bagi yang berpisah gitu adalah komitmen kamu sedang diuji oleh Tuhan gitu. Dan kamu bisa menyelesaikan ujian itu. Siapa sih lo? Ada Gemini di sini. Gemini, water sign juga, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Leo, ada Capricorn di sini. Ya, Pisces, Scorpio, Virgo, ya, Aquarius, ya, seperti itu. Ya, aku tambah beberapa kartu lagi, pendapat orang-orang di sekitar, orang terdekatmu tentang perubahan kamu ini. Gimana pendapat orang-orang sekitar, orang terdekatmu tentang perubahan kamu ini? Gimana pendapat orang-orang di sekitar, orang terdekat kamu tentang perubahan kamu ini? Sepertinya kamu mendapatkan kado istimewa dari semesta, dari Tuhan di sini. Ya, keajaiban, miracle, mujizat dari dalam hidup kamu adalah kado istimewa dari Tuhan. Karena kamu sabar, karena kamu mampu menyelesaikan ujian dalam hidup kamu dengan kesabaranmu, kekuatanmu, keikhlasanmu. Ya, orang sabar pasti disayang Tuhan ya. Mungkin poin penting pembelajaran dari pembacaan aku ini, teman-teman, pesan untuk kalian semua ya. Ketika kita diberikan ujian oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Kenapa diberikan ujian? Supaya kita bisa memperbaiki diri, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta, pemilik hidup ini. Ketika komitmen kita sedang diuji dalam masalah materi, masalah keuangan, masalah kamu dengan pasangan kamu, ditinggal, pisah rumah, pisah ranjang bertahun-tahun, disakitin berkali-kali, diberi pengkhianatan berkali-kali, itu artinya ketika kamu diberikan ujian itu supaya kamu bisa memperbaiki diri, supaya jiwa kamu kuat. Dan ya, mungkin dulu kamu jiwa yang gak kuat, jiwa pemberontak gitu ya. Ketika ujian ini datang silih berganti dalam hidup kamu dan kamu lulus ujian diberikan Tuhan ini, Tuhan memberikan kado istimewa untuk kamu. Apa kadonya? Keberlimpahan, kemakmuran, rezeki kamu berbagai arah gitu, banyak jalanmu, banyak rezekimu gitu. Amin gitu ya. Dan ini pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu. Kamu seperti mendapatkan kado teristimewa dari Tuhan gitu ya, gitu ya. Dan kamu sangat kuat. Ini pendapat orang-orang di sekitar tentang diri kamu. Kamu sangat kuat, sangat tangguh. Mungkin beberapa dari teman-teman jarang sakit gitu. Jadi kamu ditempa berkali-kali, diberikan ujian berkali-kali, tapi kamu nggak menyerah gitu aja. Kamu bangkit lagi, jatuh bangkit gitu. Kamu jiwa yang kuat loh teman-teman ya. Apalagi pendapat orang-orang di sekitar, orang-orang terdekatmu tentang dirimu akhir-akhir ini ya. Hidup kamu berkelimpahan sekarang. Hidup kamu berkelimpahan, amin ya. Pendapat orang-orang di sekitar, orang terdekat tentang dirimu akhir-akhir ini, kamu sekarang tuh lebih pintar berbicara gitu ya. Mungkin throat chakra kamu, chakra tenggorokan kamu sudah terbuka ya. Kamu pintar berbicara, lebih tegas, lebih logika, lebih kreatif ya. Dan aku melihat juga di sini pendapat orang-orang sekitar tentang diri kamu. Kamu ini mampu ya, yang aku bilang, kalian berjalan dalam kegelapan, tapi kalian tidak menyerah ya. Kamu pernah di titik terendah, titik tergelap dalam hidup kamu, tapi kamu gak menyerah ya. Pasti orang sabar, orang yang kuat itu dipilih Tuhan gitu ya.
sangat sabar ya, padahal hidup kamu itu sudah amburadul, pernah rasakan pahit, manis, asam, asinnya kehidupan ini, tapi kamu tidak menyerah ya, sampai benar-benar kamu berjalan dalam kegelapan, sampai benar-benar kamu menemukan cahaya gitu dalam kegelapan itu gitu ya. Hai. Ya, dan kamu sekarang adalah seorang pemburu dolar kah, pemburu rupiah kah? Artinya pemburu ini kamu sangat berani sekarang, sangat tegas ya, daripada sebelumnya gitu, punya kekuatan di dalam diri kamu gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.